Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah studi baru yang benar-benar komprehensif dan super menarik soal penggunaan augmented reality atau AR dalam pendidikan STEAM. Kita kan sering banget ya dengar seberapa canggihnya teknologi zaman now, tapi hari ini kita bakal lihat langsung data empiris yang nunjukin apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan cuma sekedar teori. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita hadapi satu ekspektasi terbesar yang mungkin kita semua punya. Pertanyaannya gini, apakah kehebohan soal teknologi di ruang kelas ini benar-benar bikin nilai ujian siswa jadi lebih bagus? Apakah visualisasi digital yang super keren ini otomatis bikin siswa jadi lebih pinter? Nah, ini adalah pertanyaan inti yang memicu penelitian berskala besar yang bakal kita bahas sekarang. Bagian 1. Janji manis augmented reality. Buat ngejawab pertanyaan tadi, pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa sih yang sebenarnya pengen dicapai sama para peneliti dan pakar pendidikan pakai alat pembelajaran abad 21 ini. Jadi, poin krusialnya kita harus clear dulu soal teknologinya. AR itu beda ya sama virtual reality yang nutup kita dari dunia luar. AR itu ibarat numpangin konten digital yang interaktif, kayak gambar, audio, atau model 3 dimensi, langsung ke lingkungan fisik di sekitar kita secara real time. Dan janji utama dari teknologi ini tuh luar biasa brilian. Intinya adalah ngambil konsep sains yang abstrak, yang rumit banget, dan gak kelihatan sama mata telanjang. Terus meletakkannya tepat di telapak tangan para siswa. Bayangin aja, siswa bisa lihat proses pembelahan sel beneran, seolah-olah kejadian di atas meja belajar mereka. Keren banget kan? Bagian 2. Merancang eksperimen. Terus, gimana cara peneliti ngebuktiin janji sekeren itu di dunia nyata? Nah, mereka ngelakuin pengujian ketat di kelas-kelas biologi dan geologi sekolah menengah di Spanyol. Skala dan ketelitian studinya ini yang bikin salut. Mereka nggak cuma asal uji coba sekali lewat. Metodologi penelitiannya dibagi jadi 4 tahapan super lengkap, mulai dari studi percontohan, analisis kinerja akademik, analisis sikap, sampai yang terakhir evaluasi mendalam soal pelatihan guru. Kalau kita lihat dari garis waktunya, peneliti secara cermat ngebandingin kelompok siswa yang pakai metode pengajaran tradisional dengan kelompok eksperimen yang pakai aplikasi AR khusus. Misalnya nih, mereka pakai aplikasi 3D Mitotic Division buat pelajaran biologi dan Seismic AR buat geologi. Dan biar datanya benar-benar akurat dan nggak kaleng-kaleng, eksperimen ini nggak cuma ngelibatin belasan orang loh. Ada sampel yang sangat besar di sini, 500 siswa sekolah menengah tahun keempat, ditambah 16 guru yang tersebar di sekolah negeri maupun swasta. Bagian 3. Plot twist kinerja akademik. Oke, kita udah tahu setup eksperimennya kayak gimana, sekarang kita sampai di bagian datanya. Tarik nafas dulu, karena hasilnya ini mungkin bakal bener-bener ngejutin kalian. Waktu para peneliti ngevaluasi nilai tes tertulis dari para siswa, kelompok kontrol yang belajar pakai cara tradisional justru dapat skor rata-rata yang sedikit lebih tinggi, yaitu 5,22. Sedangkan kelompok eksperimen yang pakai AR dapat skor 5,08. Jadi apa artinya? Singkatnya, gak ada perbedaan kinerja akademik yang signifikan secara statistik. Yap, meskipun siswa udah dimanjakan sama model 3D interaktif yang memukau, data ini dengan tegas matahin mitos kalau masukin teknologi canggih ke kelas, bakal otomatis melambungkan nilai akademik anak-anak. Gak semudah itu ternyata. Bagian 4. Manfaat tersembunyi dari teknologi. Nah, kalau AR nggak bikin nilai tes tertulis langsung meroket, apakah eksperimen ini gagal total? Oh, tentu tidak. Kemenangan sesungguhnya dari teknologi ini justru muncul di aspek yang sama sekali berbeda. Peneliti nemuin manfaat sikap atau attitudinal wins yang luar biasa. Penggunaan AR terbukti secara drastis ningkatin motivasi siswa dan membantu mereka memahami konsep abstrak. Dan yang paling bikin takjub, AR dapat penerimaannya sangat tinggi di kalangan siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Teknologi ini benar-benar bikin materi pelajaran jadi jauh lebih mudah diakses buat mereka. Tapi ada temuan lain yang cukup bikin mikir nih. Studi ini juga mengungkapin adanya kesenjangan geografis yang nyata. Siswa dari daerah perkotaan yang lebih besar nunjukin tingkat penerimaan yang jauh lebih tinggi terhadap sistem evaluasi digital ini dibandingin siswa dari daerah pedesaan. Ini ngasih warning buat kita semua bahwa kesenjangan digital itu masih nyata dan terus terjadi. Bagian 5. Kepingan puzzle yang hilang, yaitu para guru. Kita udah ngebedah teknologinya, kita juga udah lihat respons siswanya. Nah, ini bawa kita ke kepingan terakhir dan yang paling krusial dari teka-teki pendidikan ini. Siap-siap, karena faktanya lumayan bikin shock. 100%. Iya, setiap guru yang ikut penelitian ini ternyata 0 pengalaman. Mereka belum pernah dapat pelatihan sama sekali soal gimana cara pakai augmented reality ini secara efektif buat ngajar di kelas mereka. Nggak cuma itu, hampir 94% guru ngaku kalau mereka nggak pernah dilatih soal gimana cara nguji atau ngeevaluasi siswanya waktu pakai alat imersif baru ini. Logikanya gini,
Mereka dikasih teknologinya, tapi mereka nggak dibekalin kerangka evaluasi yang pas buat teknologi itu. Pada akhirnya, ini nekenin satu hal penting. Secanggih apapun sebuah alat, dia cuma bakal seefektif orang yang menggunakannya. Studi ini nyimpulin kalau teknologi itu nggak bisa jalan sendiri buat nyiptain dampak belajar yang mendalam. Harus, mutlak, ada pelatihan spesifik buat para pendidik yang ditugaskan pakai alat tersebut. Yang akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungin. Di tengah semangat menggebu-gebu kita bawa abad 21 ke ruang kelas dengan segala software dan perangkat canggihnya, jangan-jangan kita malah terlalu sibuk investasi di software dan lupa nge-upgrade perangkat keras yang paling utama, yaitu para guru, yang benar-benar jadi ujung tombak proses pembelajaran itu sendiri. Coba deh kalian pikirin. Terima kasih udah ikutan sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa.